Selamat pagi, Shalom. Selamat memperingati hari Paskah kebangkitan Kristus bagi kita semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini secara cepat saja saya ingin membagikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Trilogi Kebangkitan Kristus. Saudaraku, kalau kita nonton film, film itu kan ada episode-episodenya. Ya, ada seasonnya. Nanti di setiap episode itu ada seri-serinya lagi. Gitu ya. Jadi ada season, episode, ada seri-seri. Episode 1 ada beberapa seri. Episode 2 ada beberapa seri gitu saudaraku. Nah, trilogi kebangkitan Kristus ini bicara tentang episode, tentang 3 season dari kebangkitan Kristus saudaraku. Sebelum kita melihat soal trilogi kebangkitan Kristus ini, saya ingin kita membayangkan seperti ini saudaraku ya. Bisa di next. Bayangkan seseorang keluar dari penjara karena dia dibebaskan oleh seseorang juga. Tapi dia tetap tinggal di depan pintu penjara karena takut melangkah saudaraku. Dia udah dibebasin nih dari penjara. Tapi dia tetap tinggal di depan pintu penjara karena takut melangkah ke depan. Nah saudaraku, kondisi banyak orang Kristen saat ini seperti itu. Sudah diampuni, sudah ditebus, tapi tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Sudah dikeluarkan, dibebaskan dari penjara, tapi tidak mau hidup seperti orang bebas di dalam Kristus. Hidupnya masih seperti terpenjara di dalam dosa, tidak mau hidup bebas merdeka di dalam Kristus. Padahal dia sudah dibebaskan dari penjara dosa itu saudaraku. Nah saudaraku, bicara tentang trilogi kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus dalam Alkitab diceritakan dalam 3 episode utama. Yang pertama episode past, yang kedua episode present, yang ketiga episode future. Kebangkitan Kristus bicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu past tense. Berarti kebangkitan Kristus itu satu paket dengan kematian dan kebangkitannya sudah menebus kita orang percaya. Dan ceritanya sudah diceritakan di dalam Alkitab. Menariknya saudara, kalau ibarat sinetron ada episodenya atau film-film seri ada episodenya saudaraku. Kebangkitan Kristus juga merekrut figuran-figuran yang ada di masa lalu saudaraku. Bagaimana peristiwa kebangkitan itu terjadi di masa yang lalu. Nah ternyata di episode yang kedua kita dilibatkan untuk menjadi pemain-pemain dalam film kebangkitan Kristus itu saudaraku. Ini yang saya sebut episode present dan future. Kebangkitan yang memberdayakan pada episode present melibatkan kita semua. Bukan hanya Rasul Paulus, bukan hanya orang-orang Kristen di zaman dulu yang dilibatkan. Tapi episode 2 ini menjadi episode yang panjang, yang banyak serinya, dan kita terlibat sebagai pemain di dalamnya saudaraku. Karena kebangkitan Kristus itu tidak hanya memberdayakan jemaat Kristen mula-mula, tapi memberdayakan kita sampai saat ini. Sebagai orang percaya kita diberdayakan di dalam kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus itu menjamin masa depan. Ada aspek future, ada aspek beyond the grave, ada aspek di balik kubur saudaraku. Di balik kubur ada apa? Apakah kuasa kebangkitan Kristus hanya bekerja di masa saat ini di present dan di masa yang dulu? Jawabannya tidak. Kebangkitan Kristus juga bekerja kuasanya di balik kubur sampai menembus batas alam, dunia fisik dan dunia roh saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu episode pertama tentang kebangkitan Kristus, yaitu kebangkitan yang menebus. Dalam Roma 4 ayat 25 disebutkan bahwa Kristus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja untuk membangkitkan kita semua juga saudaraku. Tetapi dilakukan di masa yang dulu sehingga kebangkitan Kristus itu menjadi pembenaran kita. Kita dibenarkan di dalam kuasa salib dan kebangkitan Kristus.
Kalau kematian Kristus dilambangkan dengan salib dan kubur yang terisi, kebangkitan Kristus digambarkan sebagai kubur yang kosong. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 disebutkan intinya bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini bicara tentang fakta. Saudara bisa bayangkan seperti nonton sebuah film tentang kebangkitan Kristus, ada fakta yang diceritakan bahwa Kristus itu mati dan bangkit. Dengan berbagai figuran-figuran di dalamnya, ada Pilatus, ada Yusuf dari Arimatea, Simon dari Kirene, ada prajurit-prajurit yang ketakutan dikubur saat Tuhan Yesus bangkit. Ada Maria Magdalena, ada malaikat yang muncul untuk memberitahukan kepadanya bahwa Kristus sudah bangkit. Ini kebangkitan Kristus di episode yang pertama, di season satunya saudaraku. Diceritakan kebangkitannya itu menebus, menyelamatkan semua orang. Jadi episode pertama itu intinya bicara tentang Kristus yang bangkit sebagai bukti bahwa salib itu berhasil. Bahwa salib itu bukan hanya omong kosong. Sebab kalau Kristus hanya mati tidak bangkit, salib menjadi berita yang sia-sia saudaraku. Jadi inti episode pertama adalah Kristus bangkit sebagai bukti bahwa salib itu berhasil. Dosa telah selesai, kutuk dipatahkan, hukuman ditanggung, tetelestai, sudah selesai. Ketika Kristus disalib mengatakan tetelestai, sudah selesai, maka surga menjawabnya dengan memberikan transaction receive. Transaksi sudah diterima. Dan ketika surga menjawab transaksi sudah diterima, itu diekspresikan di dalam kebangkitan Kristus. Kristus bilang, aku sudah bayar lunas, tetelestai. Itu teologi salib. Dan teologi kebangkitannya adalah ketika Bapa di sorga, kita bisa membayangkannya memberikan notifikasi, transaction receive, transaksi diterima. Seperti kalau saya bayar misalnya internet kita ini, internet Fresh Media, saya bayar di aplikasi misalnya, transaksi berhasil. Nanti di email lagi sama operator ini atau provider kita ini saudaraku, di email lagi, transaksi sudah kami terima. Transaction receive. Itu bicara seperti itu saudaraku. Ketika Tuhan Yesus ngomong tetelestai, itu bicara misinya selesai, hutang dosa dilunaskan, dan ketika Allah Bapa menerimanya transaction receive. Maka itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Yang meneguhkan bahwa berita tentang salib itu valid, itu berhasil saudaraku. Itu episode pertama. Nah menariknya saudara, di episode kedua, di season yang kedua, kita semua direkrut jadi pemain-pemain film kebangkitan Kristus ini saudaraku. Yaitu kebangkitan yang memberdayakan. Semua bilang memberdayakan. Intinya kebangkitan bukan cuma untuk dulu dan nanti, tapi juga untuk saat ini di mana kita dilibatkan di dalamnya. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 11 kita baca sama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Sampai di situ dulu. Karena yang berikutnya itu bicara future-nya. Tapi sampai diam di dalam kamu, apa yang diam di dalam kita? Jawabannya adalah roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya kuasa kebangkitan Kristus itu diam di dalam kamu. Kristus nggak cuma bangkit untuk kita, tapi dia bangkit di dalam kita. Ngapain kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kita? Untuk empowering kita, memberdayakan kita. Kalau Kristus bangkit dari kubur, maka kita bisa bangkit keluar dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari berbagai permasalahan, dari kepahitan, dari kebencian. Kita semua bisa bangkit dari itu saudaraku. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu diam di dalam kita. Ngapain dia di dalam kita? Dia empowering, dia memberdayakan kita supaya kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya saya catat di sini di next slide-nya, kuasa kebangkitan Kristus itu memberi kita daya untuk mengasihi walau disakiti, untuk keluar dari kecemasan dan depresi. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja di situ saudaraku. Menghadapi tekanan finansial dan karir. Kuasa kebangkitan Kristus memberi daya untuk kita melakukannya.
Dan kuasa kebangkitan Kristus juga memberikan kita kekuatan untuk menolak hidup kompromi dengan dunia yang gelap ini, saudaraku. Jadi kita tidak lagi kompromi dengan dunia, saudaraku, karena kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya saya catat di sini juga, kalau Kristus keluar dari kubur, maka kita juga bisa keluar dari kecemasan kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Jawabannya simple. Karena kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi kalau Kristus keluar dari kubur, kita bisa keluar dari kecemasan kita, saudara. Kita bukan zombie rohani lagi. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita hidupnya jadi berbeda. Bilang kiri kananmu, kamu bukan zombie rohani. Jadi orang yang kalau tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu dia jadi zombie rohani, saudaraku ya. Dia seperti mayat hidup, zombie rohani. Dia belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jangan jadi zombie, saudaraku. Filipi 3 ayat 10, mari kita baca. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi mengenal Tuhan itu harus mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kamu. Bukan hanya untuk kamu, dari luar untuk kamu, tapi di dalam kamu. Dia bekerja supaya kamu bisa mengenal kuasa kebangkitannya. Artinya dia empowering kita, dia berdayakan kita, saudaraku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mari kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali. Jadi untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali. Kalau kita jadi orang Kristen, tidak menghidupi kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, maka kita seperti orang yang sudah dibebaskan dari penjara, tapi nggak mau keluar melangkah. Pergi jauh-jauh dari penjara itu. Kita tinggal saja di depan penjara, padahal kita sudah dibebasin. Makanya Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang menghidupkan Kristus itu kembali. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu bukan cuma untuk jadi memorial dikenang, tapi untuk kita kenali dan hidupi di dalam diri kita. Kalau kita belum bisa mengampuni, kalau kita belum bisa mengasihi, itu artinya kita masih hidup seperti zombie rohani. Belum hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita perlu di-empowering, kita perlu diberdayakan oleh kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan menariknya saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu dijelaskan luar biasa dalam Efesus. Unlimited. Extravagance, saudara. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Terjemahan baru dulu kita baca. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Terjemahan kita lebih menekankan peran Allah Bapa yang membangkitkan Kristus. Menarik dalam terjemahan The Message, saudaraku ya. Kita baca sama-sama bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Oh, betapa hebat karyanya di dalam kita yang percaya kepadanya. Energi yang tak berujung, kekuatan yang tak terbatas. Semua energi ini berasal dari Kristus. Allah membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di atas tahta di sorga yang dalam. Jadi betapa hebat karyanya. Ekstravagan banget saudaraku ya. Karya Kristus dalam hidup kita. Kuasanya itu endless energy, saudaraku. Jadi energi yang tidak berakhir, tidak terbatas. Sehari-hari ini teknologi semua berusaha untuk mencari bagaimana sumber energi yang tak terbatas, bukan? Mobil listrik terbatas energinya, BBM juga sumber energi yang tidak terbarukan, bukan? Ya kan? Dalam pelajaran seperti itu kan. Energi yang terbarukan itu biasanya disebut apa? Misalnya matahari terbarukan, saudaraku.
setiap hari bisa diakses. Dan kuasa kebangkitan Kristus adalah endless energy. Dia power bank yang unlimited yang selalu ada untuk kita bisa colokkan sehingga kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Dia boundless strength, saudaraku. Dia kekuatan yang tidak terbatas. Dia nggak bisa dibatasi, dibonderi, saudara ya. Dia kekuatannya tidak terbatas oleh apapun. Jadi apapun masalah hidup kita, saudaraku, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita bisa menjalaninya dan mengatasinya bersama dengan Tuhan. Semua energi itu, energi yang tak berujung, kekuatan yang tak terbatas itu datangnya dari Kristus. Dia diisut, dia diprint, dia dicetak, dia dikeluarkan dari Kristus, saudaraku. Dia mengalir to flow dari Kristus. All this energy is from Christ. Jadi menarik, saudaraku ya. Itu sebabnya kita perlu untuk menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Jangan jadi zombie rohani, jangan jadi orang yang sudah dilepaskan dari penjara, tapi tinggal di depan penjara. Harusnya kita berlari bebas, menikmati kehidupan kemerdekaan di dalam Kristus. Semua bilang lagi, kiri kanannya, jangan jadi zombie rohani. Ini penting ya. Jangan jadi orang yang dipenjara atau dibebaskan dari penjara tapi tetap tinggal di depan penjara, saudaraku ya. Mau dapat makan gratis dari dosa dia. Dia enggak mau kerja. Jadi bedanya kematian dan kebangkitan Kristus itu penekanannya apa, saudara? Kalau kematian Kristus itu penekanannya kamu sudah ditebus. Kalau kebangkitan Kristus itu bicara kamu yang ditebus ini harus hidup diberdayakan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kamu yang sudah dikeluarkan dari penjara harus hidup seperti orang merdeka, warga negara sorga yang baik. Itu bicara kebangkitan Kristus. Dia memberikan daya, dia memberikan power kepada kita semua. Dan menarik, di episode kedua dari trilogi kebangkitan Kristus ini, kita semua terlibat di dalamnya. Semua bilang, kamu pemain film. Film kebangkitan Kristus, saudaraku ya. Jadi kita ini semua aktor dan aktris dalam film di trilogi kedua, kebangkitan Kristus. Di episode kedua dari kebangkitan Kristus kita terlibat di dalamnya. Dan kita juga akan terlibat di dalam episode yang ketiga, yaitu dalam episode kebangkitan yang menjamin masa depan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22 kita baca sama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi episode ketiga bicara tentang kebangkitan Kristus yang terjadi di episode pertama itu. Dan yang kuasanya bekerja di episode kedua dalam kehidupan setiap orang percaya. Nanti di episode ketiga yang akan terjadi di masa depan, in the future, itu akan melibatkan kita semua juga. Kalau Kristus yang dibangkitkan di seri pertama, kuasanya membangkitkan Kristus itu, maka kuasa yang sama akan membangkitkan kita di episode ketiga nanti. Karena apa? Ditekankan bahwa kebangkitan di episode pertama menjadi yang sulung, yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya akan ada kebangkitan lagi di mana orang yang bangkit itu tidak mati-mati lagi. Kalau dari dulu ada orang yang bangkit dari kematian tapi mati lagi kan. Lazarus, orang-orang yang dibangkitkan ada setidaknya 7 orang yang pernah dibangkitkan dari kematian dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, saudaraku. Tapi Kristus berbeda. Dia bangkit tidak mati-mati lagi. Dan bangkit yang tidak mati-mati ini disebut sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Artinya akan ada kebangkitan-kebangkitan berikutnya. Ini memberikan jaminan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita mati. Kita akan dibangkitkan di episode kebangkitan yang ketiga. Amin. Kita semua jadi aktor dan aktris di trilogi yang ketiga itu, saudaraku. Semua bilang lagi kiri kanannya, kamu aktor, kamu aktris. Jadi asik ya ngelihat kebangkitan Kristus ini, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 14 kita baca lagi. 1, 2, 3. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Kristus yang bangkit menjadi yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama. Itu sebabnya kita orang Kristen tidak perlu takut kematian. Karena di episode ketiga sudah dibuat skripnya dalam Alkitab. Tinggal kita mainkan nanti di episode yang ketiga. Bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama Kristus di akhir zaman, dikumpulkan untuk tinggal bersama dengan Dia. Makanya saudara bisa milih film saudara. Saudara semua aktris dan aktor ini. Saudara mau main di film zombie atau mau main di film kebangkitan Kristus gini. Ya, saudara lulus castingnya di mana nih? Ya saudara, kayak jadi nanti ada malaikat jadi juri. Ini kayaknya kamu cocok jadi zombie nih. Karena kamu enggak mau ngampuni, kamu enggak mau ngasih ini gitu. Kamu enggak mau hidup di dalam pimpinan roh ini. Zombie kamu ini, mayat hidup gitu. Tapi kalau kamu mau hidup di kuasa kebangkitan Kristus, kamu lolos masuk episode kedua, episode ketiga, ya. Kamu jadi aktor dan aktris terbaik. Nah, saudaraku, inti episode ketiga adalah kebangkitan yang menjamin masa depan. Kebangkitan Kristus adalah preview kebangkitan kita. Kita sudah dikasih previewnya, ini yang akan terjadi dalam episode ketiga dari trilogi kebangkitan Kristus. Sehingga kita bisa memahami kematian bukanlah akhir. Ada hidup kekal yang Tuhan sediakan karena Kristus bangkit menjadi yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Artinya kalaupun kita mati, Tuhan Yesus belum datang, kita akan dibangkitkan menjadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kesemiliar, kesetriliun dari orang-orang yang dibangkitkan oleh Kristus. Ada pemulihan yang sempurna. Ada tubuh baru, ada dunia baru, dunia yang damai dan abadi, langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua, saudaraku. Jadi kalau Tuhan Yesus bangkit, maka ada harapan untuk kita juga bangkit. Amin. Inilah pesan dari trilogi kebangkitan Kristus. Mari kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, trilogi kebangkitan Kristus bicara tentang kebangkitan yang menebus, ada pengampunan, ada pemulihan dari masa lalu yang penuh dengan dosa. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ada pengampunan, ada pemulihan dari masa lalu itu. Dan di episode present dari kebangkitan Kristus, kita dilibatkan menjadi aktor dan aktrisnya, menjadi orang-orang yang mengalami kuasa pemberdayaan dari kebangkitan Kristus itu. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dwelling in you, berdiam di dalam kamu. Sehingga ada kuasa untuk hidup hari ini. Ada kuasa untuk hidup sepanjang hari. Ada kuasa untuk menjalani hari-hari hidup kita di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan di episode ketiga, berharap kita semua terlibat di dalamnya. Bukan di dalam film zombie, tetapi dalam episode ketiga, film kebangkitan Kristus yang ketiga yang menjamin masa depan kita. Ada harapan untuk masa depan kekal di langit baru dan bumi yang baru. So pertanyaannya di akhir khotbah ini, kita mau hidup seperti seorang yang keluar dari penjara karena dibebaskan tapi tinggal di depan pintu penjara dan takut melangkah, menjadi zombie rohani, atau kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu? Mari kita renungkan ini, kita berdoa.